Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Semoga Tuhan menyertai, melindungi, memberkati saudara sekalian. Di dalam bulan Oktober ini saya akan membahas tema tentang kepemimpinan, yaitu saya akan menyoroti tokoh-tokoh pemimpin di dalam Alkitab. Dan mari saudara buka Alkitabmu dan perhatikan kitab Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Saya akan memfokuskan kepemimpinan Nehemia di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini. Karena saudara, kalau kita mau membahas semua pasal dalam kitab Nehemia, saya yakin kepemimpinan Nehemia bisa menjelma menjadi sebuah skripsi, tesis, bahkan disertasi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, siapakah Nehemia? Nehemia adalah seorang Yahudi yang hidup di negeri asing, yaitu hidup di masa kerajaan Persia memerintah. Dia menjadi orang asing karena bangsanya mengalami pembuangan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Saudara bisa membaca pasal-pasal terakhir di dalam kitab 2 Raja-Raja untuk mengetahui sejarah jatuhnya umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Nehemia memiliki posisi yang tinggi pada masa itu, yaitu sebagai juru minuman Raja Artasasta. Di pasal 2 ayat 1, Nehemia memperkenalkan dirinya sebagai juru minuman raja. Kemungkinan saudara Nehemia ini berasal dari suku Yehuda dan ia sejaman dengan Esra. Jika Esra bertugas membangun kembali bait Allah, maka Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Di sini kita melihat jiwa kepemimpinan Nehemia diwujud nyatakan. Nah, saudara, mari kita lihat dan kita fokuskan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dari teks tersebut kita mendapati ada dua kualitas kepemimpinan Nehemia. Yang pertama, saudara, Nehemia adalah pemimpin yang memiliki hati. Nehemia adalah seorang pemimpin yang memiliki hati. Hati bagi orang lain, hati bagi bangsanya, hati yang peduli, dan hati yang mau repot. Di dalam ayat 1 ayat sampai ayat 3. Nehemia yang sudah punya posisi tinggi, hidupnya sudah enak, mendapat kabar dari saudaranya bernama Hanani yang memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem sedang mengalami kesukaran besar dan keadaan mereka tercelah. Tembok Yerusalem telah hancur dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di ayat 3, kondisi bangsanya sedang dalam kesusahan besar. Setelah mendengar kabar ini, Nehemia langsung memberikan respon di dalam ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Inilah kualitas pertama kepemimpinan yang dimiliki oleh Nehemia. Ia mendengar kabar dan dia segera memberi respon. Ini adalah tipe pemimpin yang sejati. Respon pertamanya adalah duduk sambil menangis dan berdoa di hadapan Tuhan. Itu karena Nehemia punya hati terhadap orang lain. Nehemia punya hati terhadap sesamanya. Nehemia punya hati yang peduli
terhadap sesama manusia. Saudara, kita mesti ingat bahwa pada saat itu Nehemia hidupnya sudah enak, punya posisi jabatan yang tinggi, hidup terjamin, masa depan cerah, dan buat apa dia susah-susah memikirkan masa lalu. Lagi pula saudara, bencana ini terjadi karena orang lain, bukan dirinya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Tetapi karena dia memiliki hati, maka ia langsung berlutut di hadapan Tuhan, bersedih, menangis, berpuasa, dan berdoa buat negerinya yang sedang terpuruk. Nehemia tidak mementingkan dirinya sendiri. Jika dia adalah tipe pemimpin yang egois, maka dia tidak akan pusing, dia tidak akan peduli dengan semua kesusahan yang dialami oleh bangsanya. Mengapa dia harus repot-repot urusin bangsa yang keras hati tersebut? Tetapi karena dia punya hati, maka responnya pun berbeda. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hati inilah yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang menempati posisi sebagai pemimpin. Jabatan pemimpin itu adalah anugerah Tuhan. Perannya adalah melayani, bukan menjadi tuan. Contoh paling jelas adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, pencipta, penguasa alam semesta. Tetapi dia datang ke dalam dunia untuk melayani dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Pemimpin adalah pelayan bagi semua. Jabatan pemimpin adalah jabatan untuk melayani dan memberikan diri. Tetapi saudara, kita harus jujur mengakui bahwa tidak semua pemimpin memiliki hati yang melayani orang lain. Bagi orang tertentu, posisi pemimpin adalah untuk menjadi tuan bagi orang lain. Mereka menganggap pemimpin adalah mendapatkan keistimewaan dan perlakuan istimewa. Dan ketika tidak mendapatkan perlakuan istimewa, mereka tersinggung, mereka marah. Dan ketika kita membuat mereka tersinggung dan marah, maka kita sedang berhadapan dengan kesulitan ketika akan berurusan dengan mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Nehemia tidak demikian, saudara. Nehemia adalah pemimpin yang mengerti arti posisi kepemimpinan. Kepemimpinan bagi Nehemia adalah berbuat bagi orang lain, berbuat bagi sesama. Itulah sebabnya dia turun ke bawah dan dia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Padahal saudara, jika dia mau, dia tinggal perintahkan saja sudah selesai. Tidak perlu dia repot-repot turun dan kemudian masuk ke tengah-tengah untuk melayani dan membangun tembok Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa Nehemia bisa seperti itu? Karena dia punya hati yang peduli. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah Nehemia adalah pemimpin yang memiliki kerohanian dan relasi dengan Tuhan. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Setelah Nehemia mendapatkan kabar dari Hanani tentang keadaan bangsanya, Nehemia tidak marah, Nehemia tidak memaki dan mengutuk para pendahulunya karena telah berbuat dosa pada Tuhan dan menyebabkan semua kerusakan itu terjadi. Tetapi saudara sekalian, dia justru mencari Tuhan. Dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah pemimpin yang memiliki kerohanian dan relasi dengan Tuhan. Ketika Nehemia mendapatkan kabar yang tidak baik tentang bangsanya
yaitu bangsanya sedang terpuruk, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, dia memohon pengakuan dosa dan perlindungan serta belas kasihan daripada Tuhan. Nehemia sudah lama sekali terpisah dari negerinya. Mungkin dia pun lahir di negeri orang asing, tetapi kerohanian Nehemia terpelihara dengan baik. Ada kemungkinan, saudara, menurut saya Nehemia lahir di tempat pengasingan. Nah, saudara, tetapi Nehemia ketika dia mendapatkan jabatan yang tinggi, dia tidak lupa dengan bangsanya, dia tidak lupa dengan Tuhan, dia justru datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Nehemia adalah pemimpin yang memiliki kerohanian dan relasi dengan Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dan dia mencari Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menolong dia dan membuat perjalanan Nehemia berhasil. Saudara, itulah sebabnya dalam Alkitab kita melihat bahwa pemilihan pemimpin selalu mengutamakan masalah kerohanian. Bahkan saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 6 kita menemukan bahwa hanya untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan yang melayani urusan hari-hari. Kalau zaman sekarang mungkin kita sebut itu adalah pelayanan perkunjungan atau mungkin adalah pelayanan diakonia. Maka pada waktu itu, saudara, pelayan-pelayan meja para rasul tidak sembarangan memilih orang tersebut. Mereka memilih orang-orang berdasarkan kerohanian yang baik. Kisah Rasul 6 ayat 3 berkata begini. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, pelayan meja. Hanya untuk melayani pelayanan diakonia, pelayanan yang sehari-hari, ada 3 syaratnya. Yang terkenal baik, penuh roh dan bijaksana. Saudara, terkenal baik dalam terjemahan lain bukan hanya baik, saudara, tapi terbukti baik. Terbukti baik artinya adalah orangnya sudah terbukti, sudah teruji. Dan ini bicara tentang integritas. Yang kedua adalah penuh roh, artinya jelas penuh Roh Kudus. Ini bicara tentang kerohanian. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, bukan sembarang orang. Dan yang ketiga, penuh hikmat, artinya orang yang bijaksana. Seorang pemimpin harus punya kebijaksanaan, baru dia bisa memimpin dengan baik orang-orang yang dipimpinnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika kita dipimpin oleh orang-orang yang memenuhi 3 syarat di atas, maka percayalah bahwa komunitas kita akan mengalami kemajuan. Nehemia adalah pemimpin yang memiliki kerohanian yang dalam. Kerohaniannya ini melahirkan kepedulian kepada orang lain, dan 2 hal ini, saudara, tidak bisa dipisahkan dari pribadi seorang pemimpin. Nehemia adalah pemimpin yang sejati karena dia peduli kepada orang lain, dia punya relasi yang dalam dengan Tuhan, dan ketika dia memiliki persoalan, dia datang terlebih dahulu mencari Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, semoga hidup kita, di sekitar kita, Tuhan menaruh pemimpin-pemimpin yang seperti Nehemia. Pemimpin yang peduli kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang punya kerohanian yang dalam di dalam hidupnya. Baru kemudian dia bisa memimpin kita, membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan semoga kita dipimpin oleh para pemimpin yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang
kepemimpinan Nehemia. Nehemia adalah seorang pemimpin sejati karena dia punya kepedulian terhadap orang lain, punya hati yang peduli, dan dia punya kerohanian. Itu yang paling utama di dalam diri seorang pemimpin, kerohanian yang mendalam, relasi dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan untuk orang-orang yang memimpin kami. Biarlah para pemimpin kami adalah orang-orang yang peduli, adalah orang-orang yang punya kerohanian dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap pemimpin kami. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan, mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan menjadikan mereka juga sebagai pemimpin yang mengasihi Tuhan, yang peduli. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.